Nona, Nona, jangan pergi. Kamu ngapain sih? Bukan, Jangan dorong-dorong. aku. Maaf. Ini tempat dudukku. Baris 7, kursi A. Iya, ini punyaku. Memang baris 7, kursi A. Pasti kamu salah tanggal. Tiketnya buat besok ya. Aku baru beli di loket tadi. Aku udah tentuin tanggalnya setahun lalu. Tiketnya kan bukan tahun lalu keluar. Dasar pelit. Untung kursi B kosong, terserah kamu mau duduk atau enggak. Nona, main ke pulau ya? HMPH. Pacarnya mana? Pergi sendiri? Cewek jalan sendiri, hati-hati ya. Tapi pulau itu aman kok. Tenang aja. Kalau ada masalah, cari aku ya. Ini kartu namaku, Jugliang. Aku cuma sedikit lebih bodoh darinya, nggak banyak. Saya punya bisnis pariwisata di pulau ini. Saya akan jadi pemandu gratis sepanjang perjalanan, serius. Mbak, kasih muka dong. Saya bikin orang jahat Coke. Kita ini orang yang berjodoh, loh. Oh iya, ada pepatah bilang, berjodoh sampai bisa naik perahu yang sama. Pernah dengarkan? Kita naik perahu yang sama, duduk juga bareng. Jodoh kita lebih dalam dari laut. Sudahlah, jangan marah. Duduk sini aja. Wah, orang ini. Lagi ngobrol sama Mbak, kamu ikut campur apa? Saya pacarnya. Pakar. Pacar gimana lagi? Pergi main sendirian? Bukan, saya cari orang. Kamu kenal orang di pulau ini? Nanti dia datang, pasti beres. Pulau Huaniao.
Mbak, mau makan apa? Menu. Kami di desa kecil ini nggak pakai menu. Mau makan apa, pesan aja. Mie seafood spesialis kami. Ikan dan udang hasil tangkapan di Pulau Guanyao. Sini was segar. Mie-nya kami buat sendiri. Mau coba semangkuk? Ada abalon tumis daging babi, Nggak ada. kerang bambu kukus dengan bihun, kepiting rajungan goreng tepung. Juga nggak ada. Terus mau pesan apa dong? Mie seafood aja. Mie seafood 1 mangkuk. Mie seafood sudah habis. Maaf, maaf. Ini untuk sarapan besok. Mau coba dulu? Kamu makan yang punya saya aja. Restoran apa ini? Cuma mie seafood, yang lain nggak ada. Yang aja belum tentu ada. Makan pelan-pelan. Warung kecil gak boleh jual masakan sisa hari ini. Besok mau jual makanan kemarin ke kamu? Bagaimana kalau saya bagi sedikit? Ah, makan aja kamu. Hei, saya kasih tahu dulu. Mie ini bukan ditukar, apalagi dikasih. Ini saya jual ke kamu. Udah saya kembalikan udangnya, mie ini harus dapat diskon. Hari ini maaf ya. Besok warung kami resto. Kamu datang lagi, mau lobster ada lobster, mau abalon ada abalon. Puas pasti. Mbak, tinggalnya dekat sini nggak? Aduh, lupa masalah tempat tinggal. Malam ini tidur di mana ya? Nona Ju pilihannya bagus, pilih Huayu Elis, kami. Lokasiku bagus, semua kamar bisa lihat laut. Pelayanan bagus, harga wajar. Di pulau ini, kalau lewat sini, gak ada lagi tempat seperti ini. Cuma, hari ini kamar sudah penuh. Aku lihat masih ada 1 kamar tuh. Itu punya bapak ini. Aku yang pesan, 1 kamar king size. Tolong ya Bu, aku naik kapal yang salah. Malam-malam begini. Asing di sini, izinkan aku menginap semalam saja. Wah Bu, bisnis laris ya. Hari ini penuh lagi. Berkat doamu. Kok kalian berdua lagi? Kalian kenal? Wah, ternyata sudah lama kenal. Dari Binhai ke Huanyao. Sepanjang jalan sudah kenal. Kok masih aja dingin-dinginan? Sudah selesai belum, Bu? Wah, pasangan muda. Dari siang di kapal. Sudah mulai bertengkar. Suami temperamental, istri tidak senang. Dari haluan ke buritan. Bu, cepat uruskan untukku. Bapak Marga Liang, Liang Shanbo. Nona Marga Zhu, Zhuing Tai. Liang Shanbo dan Zhuing Tai. Pezongan Kekasi Yang Seresai. Pendaftaran di sini sudah selesai. Baik. Pasangan bertengkar di ranjang tapi berbaikan juga di ranjang. Ayo pergi. Ayo cepat pergi, jangan ribut lagi. Pergilah. Nanti kalau bepergian, harus hitung tanggalnya baik-baik. Aku bilang untuk diriku sendiri. Sedang membiarkan aku. Kamu mandi dulu saja. Pakai ini untuk mandi. Ini kan sudah bisa? Si Liang ini, kelihatannya bukan orang jahat. Tapi hati-hati itu perlu. Nanti, aku akan usul tidur di lantai. Tirai ini, caranya lumayan bagus. Muka merah banget. Enggak kok, habis mandi. Airnya panas. Aku mandi dulu. Mari perkenalkan diri. Namaku Liang Xiangyu. Seorang programmer. Kamu? Namaku Zhang Xiaqi. Freelancer. Bukannya Bu pemilik bilang kamu Margaju?
Sudahlah, sudah larut. Tidur saja. Maaf, aku nggak bermaksud apa-apa. Kami programmer. Setiap hari nongkrong di depan layar komputer, udah muak sama cahaya. Malam tidur, cuma pengen matiin lampu, biar semua cahaya. Jauh-jauh dari diri sendiri. Tapi, nggak apa-apa kok. Aku kira kamar ini bisa dengar suara ombak. Nona Zhang, besok kamu masih di sini nggak? Hari ini aku udah ganggu banget. Aku minta maaf yang sebesar-besarnya. Besok, kamu bakal keluar nginep, kan? Ya. Janji ya. Aku kesini bukan buat cari masalah. Ada hal yang lebih penting. Tenang aja, besok malam aku pasti nggak tidur di sini. Sang Siaki. Sang Siaki, kamu udah bangun belum? Udah pergi? Ya udah, dia emang gak cocok di sini. Ya udah. Halo, aku mau ambil kartu pos nomor 2828. Liang Xiangyu. Oke, makasih. Bu pemilik. Sebelum kemarin, ada cewek yang pesan kamar sendirian gak? Nggak ada, deh. Selain kamu yang pesan kamar single. Yang lain datanya berpasangan semua. Kamu juga berdua, kan? Juin kamu. Dia pagi-pagi udah keluar bawa tas ransel. Kalian berdua masih pada bengong ya? Dia datang pagi-pagi. Bayar setengah harga kamar, pakai duit cash lagi. Anak muda sekarang jarang pakai cash. Menurutku, cewek ini bagus loh. Kelihatannya juga pinter, kamu jangan pilih-pilih lagi. Rumput tetangga juga udah kamu cicip, udah puas aja. Orang yang aku tunggu. Nona, kamu udah balik? Orang yang kamu tungguin udah dateng kan? Udah aku bilang. Main ke pulau kita, mana ada cuma nginep semalam terus pulang. Binhai beberapa hari ke depan ada angin topan. Semua penerbangan ke Binhai dibatalkan. Aku nggak bisa pulang. Bu pemilik, kamar kosong hari ini masih ada? Udah, kalian suami istri jangan ribut lagi. Kalian lagi di mana? Pulau Huanyao, Santorini Naya Cina. Santorini tahu kan? Tempat paling cantik di Yunani. Jangan sedih, dong. Sepetin main senang. Kita udah sampai spot baru nih. Cepat, semua turun. Ayo, turun cepetan. Nama Pulau Huanyao nggak asal sebut, loh. Lihatlah, pulau ini dipenuhi pepohonan dan bunga-bunga yang hijau lebat, tersebar di seluruh pegunungan. Sepanjang tahun, aroma harum semerbak. Dari ketinggian dilihat, bentuk pulau ini seperti burung lot yang membentangkan sayap terbang.
Ayo, semua bisa lihat. Sekarang kita berada di sisi utara tebing ini, tepat di depan kuil ini. Lihat batu di kejauhan itu, mirip tidak dengan telapak tangan biksu? Amit Pao. Sudah selesai foto semua? Kalau sudah, ayo ke destinasi berikutnya. Ayo, cepat jalan. Lihat, batu di tebing curam di kejauhan itu. Mirip tidak dengan istri seorang nelayan, di tengah angin dan ombak. Memandang jauh ke dalam lautan dengan penuh kasih. Menantikan kepulangan suami dan perahu nelayannya. Makanya batu ini disebut batu menanti suami. Oke, lihat ini. Mercusuar ini adalah harta Pulau Huaniao. Dibangun tahun 1870, era Tongzhi dinasti Qing. Sudah lebih dari 150 tahun sejarahnya. Dulu dibangun oleh orang Inggris. Untuk membagi aliran dan memandu kapal di malam hari. Pada rute dari muara sungai Yangtze ke Samudra Pasifik. Kamu lagi mikir apa? Mercusuar ini sudah berdiri lebih dari 100 tahun. Lebih dari 100 tahun lalu. Pemandangan di sini mungkin lebih ramai dari hari ini. Kapal-kapal besar kecil. Dipandu mercusuar memasuki muara sungai Yangtze. Membawa kekayaan materi. Dan orang-orang yang menunggu serta merindukan. Putri penjaga mercusuar. Dia menyelamatkan pelukis yang karam setelah badai. Mereka hidup bersama di mercusuar yang sepi, siang dan malam. Pelukis melukis matahari terbit, menggambar sang gadis. Sang gadis mengajarkan pelukis mendengar suara ombak. Setelah pelukis pergi, mereka berjanji, meski tak bisa bertemu. Pada hari ulang tahun pertemuan mereka setiap tahun, mereka akan memandang mercusuar dari tempat masing-masing. Dan hari itu, cahaya mercusuar paling terang. Hari ini kamu terlihat kecewa melihatku. Kamu menunggu seseorang? Yang kamu ceritakan itu cuma legenda. Mercusuar bukan tempat yang baik untuk menunggu orang. Selamat datang, selamat datang. Silakan duduk, silakan. Kalian berdua duduk di sini. Aku ke toilet dulu. Oke. Oke, terima kasih. Ju Shanshan. Lapar, lapar banget. Sang Xiaoqi. Oh, kamu lapar kan? Ayo cepat makan. Bos, tambah 1 porsi udang bakar garam lagi. Ini, makan udang besar ini, enak banget. Makan selagi hangat, ayo cepat makan. Kupas kulit udang ribet banget. Udang yang sudah dikupas lebih nyaman. Iya betul, udang yang enak itu yang gak ada kulitnya, lebih praktis. Aku mau ngomong dulu. Kemarin aku lemparkan udang ke kamu. Bukan karena aku malas ngupas kulit udang loh. Iya, kamu tinggalkan mie itu buat aku. Itu karena kamu mau pedulikan aku. Bukan karena kamu malas dan takut ribet sama sekali. Biasanya kan kamu gak pernah makan udang. Kadang-kadang makan juga. Makan bareng kulitnya sekalian dong. Mulai dari sekarang, rela terikat ikatan. Tidak melepaskan hati yang bebas seperti Tuhan. Kamu harus jelas, apakah kamu mau rela untuk dia.
kalau sudah putuskan untuk mencintaimu. Ini tidak benar kan? Bukankah seharusnya begini? Kalau kamu mau mencintai seseorang, kamu harus pikir baik-baik, apakah kamu rela menyerahkan hati bebas seperti Tuhan, dan setelah itu terikat ikatan. Ini versi siapa yang benar sih? Terserahlah, semuanya benar. Iya, apapun itu semua benar. Liang Shanbo dan Jing Tai sudah balik. Hari ini bermain senang kan? Pulau Huaniao kami ini adalah pulau romansa, pulau cinta. Besok kamu akan menginap di luar kan? Iya, Terima kasih Nyonya Bos, kami mau balik ke kamar istirahat. Penginapan kami adalah stasiun isi daya cinta. Kalian balik ke kamar saja. Kami sudah siapkan hadiah misterius untuk kalian. Pasti kalian akan suka. Oke, terima kasih. HMPH. Nyonya Bos benar-benar menolong di saat sulit kita. Cuma bercanda, kamu tidak perlu tegang. Peraturan lama tetap berlaku. Kamu mandi duluan ya. aku sudah selesai, kamu gilirannya. Oke. Kamu tidak perlu tegang. Aku tidak pantas untuk nona cantik sepertimu. Apa maksudnya? Nona Ju, ayahmu sedang mencarimu kemana-mana. Salahku semua, aku gak sengaja salah naik kapal. Terjebak di pulau kecil ini. Gak tahu masih harus bertahan berapa hari lagi. Putri kesayangan hilang. Pasti ayahmu khawatir banget. Aku juga tidak mau hal ini terjadi. Tapi aku harus punya kebebasan bergerak. Kebebasan memilih pernikahan. Aku harus menikah. Aku akan menikahi M.A. Minze. Bagaimana menurutmu? Kamu mendukungku, kan? Aku dukung kok. Kamu, programmer kecil. Kenapa aku tidak bisa mendukungmu? Aku bisa mendukungmu. Ada keinginan mandiri dan mimpi kebebasan. Dan sejujurnya, aku agak iri padamu. Kamu bisa begitu berani mengejar cintamu sendiri. Itu sebenarnya juga yang ingin kulakukan. Jadi, aku bisa membantumu melarikan diri dari Huan Yao. Untuk pergi ke Yongcheng mencari tunanganmu. Kamu yang bilang ya. Sepakat. Ada kabar apa-apa? Bos, siang ini ponsel Shanshan sempat menyala sebentar. Membeli minuman di toko serba ada. Toko serba ada di mana? Sepertinya di Pulau Huaniao. Pulau Huaniao. Bukannya pergi ke Yongcheng? Kenapa malah ke Pulau Huaniao? Itu tidak tahu. Pulau Huaniao dijuluki Pulau Cinta. Mungkin Nona dan calon menantunya janjian ke sana. Omong kosong. Siapa calon menantu? Siapa yang mengangkatnya sebagai calon menantu? Pas. Kalian malam ini juga jangan tidur. Besok langsung ke Huaniao. Besok, sekalipun harus menggali tanah sedalam 3 kaki, kalian harus temukan Nona untukku. Tapi bos, sekarang ini mana ada kapal penumpang lagi? Lagi pula, Binhai juga ada peringatan topan. Kalian berangkat sekarang. Naik mobil ke Linggang. Aku akan telepon bos Liu sekarang. Pinjam kapal pesiarnya. Tempat Castle Bagani. Aku tidak percaya tidak bisa ditemukan. Baik bos. Kalau kali ini gagal, nanti aku patahkan kaki kalian. Halo, 1 burger dan 1 kopi americano lagi. Terima kasih.
bawakan sarapan untuk Liang Xiangyu. Sungguh perhatian. Wah, ketahuan. Ayahku mengirim bawahnya. 2 jenderal penjaga untuk mencariku. Kalau begitu, habis sarapan kita langsung pergi saja. Tidak sempat. Sudah sampai penginapan. Ada apa? Cari siapa? Kami. Kamu diam. Gila ya? Dasar idiot. Pria sampah. Tidak berguna. Gue sampah atau lu sampah? Lu gila ya? Gue lihat lu emang lagi gila sih. Maaf ya, bikin malu. Cewek ini tadi malam. Sinting. Tadi malam aja gak mau gue sentuh. Sok-sokan jaga keperawanan. Ngapain juga lu sok gitu? Gue tuh siapa lu? Kok maksa mau disentuh? Cuma mau ML aja kok. Sok suci banget. Lihat muka lu dong, cek kaca. Muka tempe. Pernah lihat muka tempe secantik ini? Lihat diri sendiri gak? Skill gak ada. Duit juga nggak. Mending selimutan aja. Beli seafood, udang aja nggak mampu. Sok ngomong bayar kamar. Dibagi 2. Gue udah kenyang baru nemenin lu main. Gue rasa otak lu bermasalah. Bukan mata lu yang buta. Tapi otak lu. Lu ke Pulau Guanyao. Lu pesan abalon, lobster. Pulau Zhoushan kan penghasil abalon. Ada lobsternya? Iya kan, Bu? Aduh, udah anda berantem. Pasangan muda ini tadi, nak kepo yang sama. Dari kapal sampai ke toko. Terus aja berantem. Udah. Maaf ya, malu banget. Suara cewek ini kok mirip banget sama nona besar. Suara cewek ini kok mirip banget sama nona besar. Nona, kalau udah selesai mandi, keluar bentar ngobrol sama gue. Jangan dijagain. Gue nggak ada yang perlu dibicarain sama dia. Kayaknya kurang cocok deh kalian gini. Ini emang cewek galak. Jangan diambil hati sama dia. Nona, bukan sama dia, sama gue. Cuma ketemu bentar, 1 kalimat aja. Lu siapa lagi? Ngeblokir depan kamar mandi. Gue gimana mau keluar? Pergi sana semua. Maaf ya, bos. Main lagi lain kali. Bukan maksud gue. Gimana sih ide lu? Lu nggak lihat penampilan mereka? Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Gue aja hampir basah kena. Gue dulu. Kenapa? Dasar apa lu bilang gue muka tempe? Muka lu ini. Muka lu yang paling kecil. Matahari cerah banget. Baju mereka udah kering belum ya? Lu bilang, anak buah bokap lu udah disinggung. Cepetan pulang. Nanti lu dihajar bokap lu. Ah, masa sih? Mau kaki kiri siapapun, bokap gue nggak mungkin salah. Kasih gue kaki kanan. Lu mancing ikan kuning atau ikan bel? Ikan bel. Ikan bel nggak bisa dipancing. Ikan bel tuh. Kami hidup di laut dalam, di tepian seperti ini, tidak bisa dipancing. Bodoh. Tak kusangka kamu, programmer kecil ini, pengetahuannya cukup luas. Ini bukan apa-apa, mana bisa dibilang luas. Aku cuma tidak mau jadi pria teknik yang kaku. Kalau ada waktu, ingin melepaskan diri, akrab dengan alam. Lihat burung laut yang terbang itu. Kadang aku merasa, dia adalah aku. Aku juga merasa begitu. Bisa bantu aku memancing seekor bintang laut? Bintang laut? Ayahku sejak kecil bilang padaku, "Nak, kalau kamu mau bintang di langit, ayah juga akan ambilkan untukmu." Tapi, bintang di langit sebenarnya tidak bisa diambil. Bintang di laut mungkin masih bisa. Aku belum pernah dengar ada yang bisa memancing bintang laut. Tapi, melihat wajah Nona Ju, mending kita. Mau makan apa, kalian berdua? Wah, mas ini jago banget memancing, dapat banyak ikan. Bos, hari ini jangan repot-repot, boleh pinjam dapurnya? Aku mau masak sendiri, ikan campur kuah merah, bayar biaya masaknya. Boleh saja. Kamu juga bisa masak? Kamu meremehkanku lagi. Pikir programmer cuma bisa ngetik? Oh ya bos, udang laut tidak bisa dipancing, pinjam beberapa ekor.
Boleh, gratis. Terima kasih. Tidak usahlah. Harus. Nanti dibilang tidak kasih dia makan udang. Kalau gitu, bantu aku kupas udangnya. Baik, 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 terserah kamu. Ini, coba rasain, sesuai selera tidak? Home enak, level bintang Michelin. Kamu berlebihan, masakanku biasa saja. Bahan-bahannya yang segar. Jangan rendah diri. Katanya pria pesisir pasti bisa masak. Lembut, perhatian, tahu merawat orang. Iya, pria kecil pesisir yang terkenal itu. Kalau dipikir-pikir, cari uang sedikit, nikmati angin laut. Lihat burung laut, pancing ikan kecil, makan seafood, hidup. Tidak punya cita-cita besar. Hidup, kenapa harus punya cita-cita besar? Anak muda harus mengejar karir. Cari uang banyak, raih kesuksesan besar. Lalu baru bisa santai nikmati angin laut, makan seafood. Bukannya aku sudah menikmatinya sekarang? M. Aminze, pengusaha muda. Yang terus maju pantang mundur. Lihat, Ini adalah dia yang kamu maksud. Orang ini adalah penipu, penjahat penipuan. M. Aminze ini mempermainkan kami orang desa seperti monyet. Beberapa waktu lalu, dia membawa beberapa orang ke pulau kami untuk berkunjung. Katanya mau membuat apa, tanah liat Cina atau apa. Oh, Santorini. Apapun itu. Lihat dia, tampak sangat kaya. Bilang mau tanda kontrak dengan kami, buat penggusuran. Kasih kami kompensasi tinggi. Bukannya itu juga bagus, kalian buka toko kecil ini. Cari uang juga tidak mudah. Loh, Bagus apa? Aku hampir tertipu. M. Aminze ini sebenarnya tidak punya uang. Bukan juga entitas yang punya kualifikasi. Dan tidak ada wewenang dari kantor pengambil alihan kabupaten kami. Benar-benar tipu kosong, bilang kasih kami. Kompensasi tinggi, sebenarnya itu adalah pecahan dari kompensasi kami. Kami sama sekali tidak dapat uang. Lagi pula, di perjanjiannya, ada berbagai jebakan. Cuma nakal sama kami orang desa, tidak paham kebijakan dan peraturan. Ini semua baru tahu belakangan, petugas desa kasih tahu kami. Untang daingakan sipat, kalau tidak pasti terpelagi. Sudah, tidak usah dibicarakan lagi. Hei Nona, kamu mau makan apa lagi? Sudah kenyang. sudah kenal berapa lama? Bagaimana kenalnya? Di meja makan, dia langsung jatuh cinta padaku. Langsung melamarku. Kamu benar-benar kenal dia? Nama perusahaannya apa? Zongkai atau Kaide. Yang penting ada satu huruf. Sama dengan perusahaan ayahku. Dia bilang tidak sampai 3-5 tahun, perusahaannya akan melampaui grup Zongde. Bohong? Mana bisa dibandingkan dengan perusahaan ayahmu? Model bisnisnya beda, menyalip di tikungan kamu tahu tidak? Walaupun ayahku juga merasa dia penipu, tapi aku rasa dia tidak tega aku tinggalkan dia. Perusahaannya bisnis utamanya apa? Di Tiongkok Timur atau Binhai? Kamu urus banyak-banyak, yang penting dia cinta aku. Ayahmu tiap hari jaga bisnisnya itu. Sudah cukup bikin kesal. Ada perasaan? Harus aku ungkapkan. Ayahmu benar. Emma Minse mungkin bukan pilihan yang cocok untukmu. Dia itu pengusaha muda hebat, pernah jadi sampul majalah. Masa ada yang palsu? Sekarang kan banyak yang palsuin identitas lewat media. Kata bos restoran kecil tadi, itu bohong dong? Atau kamu tanya lagi orang lain di pulau ini? Ngapain kamu ikut campur? Ayahmu itu pengusaha hebat, jago lihat orang dan percaya orang. Itu rahasia suksesnya, aku percaya sama dia. Kamu programmer kecil, cuma iri aja. Kamu punya hak apa buat mejutge dia? Pezanggan Meriang baru masak tadi. Mereka namanya siapa ya? Kayaknya yang cowok marga Liang. Liang Sion Chayo. Yang cewek aku nggak tahu, katanya bukan. Liang Shambua sama Zhu Ingtai? Pasti marga Judong. Oh. Liang Shambua dan Zhu Ingtai. Kabur bareng. Lumayan seru.
Rezeki nomplok nih. Maaf, nggak seharusnya aku marah-marah sama kamu. Tapi aku emang pengen nikah. Ah, nggak apa-apa. Cuma aku rasa, kamu nggak terlalu kenal sama calon suamimu. Cuma karena perasaan gelisah aja. Dan sama ayahmu, kayaknya kamu punya perasaan gak terima dan suka ngeyel. Ibuku meninggal dari dulu. Aku ini anak kesayangan ayahku. Dia nggak pernah ngecewain aku. Dia selalu dikelilingi banyak cewek. Tapi kenapa nggak nikah lagi? Mungkin karena aku. Aku dibesarkan di telapak tangannya. Kadang digenggam terlalu erat. Wajar kalau merasa sesek. Bukan berarti sayap udah kuat, cuma pengen terbang aja kali ya. Takutnya kamu salah sarang, malah kesarang elang. Terus dimakan elangnya. Udah nggak usah dibahas. Kamu gimana? Punya orang yang disuka nggak? Kayak gimana sih? Aku tebak. Pasti tipe yang manis, nurut, dan penurut. Bisa nemenin kamu lihat laut atau mancing. Kan kamu juga udah nemenin? Nggak bisa. Aku kan cewek manja, gampang marah. Hari pertama kita di pulau ini, kayaknya kamu lagi nyari seseorang. Udah ketemu belum? Udah malam, cepetan tidur deh. Ayo, sini ruang tamu lautnya. Pemandangan indah Kepulauan Maan bisa dilihat di sini. Pasangan yang sedang jatuh cinta, ayo foto di sini untuk kenang-kenangan. Lihat, ada burung camar di sana. Siang Yu. Kamu lihat Tuan Liang? Tadi dia masih di sini. Mungkin dia pergi ke tempat lain. Siang Yu. Tidak apa-apa, Nona. Ayo kita pergi bersama. Tidak apa-apa, ayo kita pergi bersama. Siang Yu, Siang Yu. Ayo pergi, ayo pergi. Kamu ngapain? Mau kemana? Aku takut kamu haus, jadi aku beliin kamu minuman soda. Aku minta kamu jangan pergi. Tinggal di sini saja. Baik, baik, aku mengerti. Sekarang kamu benar-benar seperti nona besar ya. Bos Ju, tenang saja. Shanshan aman bersamaku. Siapa kamu? Di mana? Aku dan Shanshan sedang berada di sebuah pulau yang indah. Bukankah tunangannya bermarga MA? Kok sekarang bermarga Liang? Penipu. Siapa? Aku adalah tunangan Liang Xiang Yu Shanshan. Sudah aku tanyakan, dia bilang untuk sementara tidak ingin bicara dengan Anda. Bangsat. Apakah binatang ini menculik Shanshan? Sudah aku tanyakan, dia bilang untuk sementara tidak ingin bicara dengan Anda. Kalian bilang ke bagian keuangan. Besok, transfer dulu 100.000 yuan ke akun ini. Sebentar, aku kirimkan nomor akunnya. Ini bos, tapi... Jangan orang ini penipu? Mungkin bukan cuma penipu. Tapi juga penculik. Nyawa Shanshan ada di tangannya. Apa kita harus lapor polisi? Lapor polisi? Bagaimana kalau mereka tahu dan membunuh Sandra?
Idenya bagus juga. Ini bos, tapi penculik ini sampai sekarang belum mengajukan tuntutan yang berlebihan. Kalau 200.000 yuan benar-benar bisa menukar kembali putriku, aku akan kasih dia 400.000 lagi. Yang aku khawatirkan adalah Shan bersekongkol dengannya. Maksudnya, kalau nona besar kabur untuk menikah dengan seseorang, kalau Anda tidak setuju, mungkin berapapun uangnya, tidak bisa membuatnya berubah pikiran. Apalagi sifat nona besar itu. Mesak akal juga. Kalau begitu, kamu hubungi Yongcheng. Panggil Ma Minse ke sini. Wah, cowok ini, kalian pernah lihat di pulau? Para wisatawan, ini adalah puncak tertinggi di Pulau Huanyao. Di samping ada Gua Bangsu, di depan ada sekelompok pohon kuno. Ayo turun. Ayo pergi. Aku agak capek. Kamu saja yang pergi. Kamu baik-baik saja. Kamu saja yang pergi. Kalau begitu aku duluan ya. Pak Liang, saya lihat Anda suka matahari terbit dan terbenam. Mari, ikut saya. Di puncak bukit ini, bisa melihat matahari terbenam. Dan pemandangan matahari terbenam, paling mega di seluruh Kepulauan Joshan. Kalau begitu kita Naik mobil. Cepat. Semuanya sudah duduk dengan baik? Perangkat. Kayaknya masih kurang orang. Tenang. Sudah sore, buruan balik. Siang Yu. Pak Liang bilang, dia main keluar. Suruh saya antar kamu ke hotel. Kamu bohong. Dia tidak akan tinggalkan aku. Berhenti. Jam segini sudah nggak ada mobil. Mungkin malam ini tidak bisa balik ke penginapan. Tunggu sebentar. Sudah balik? Makan. Ini apa? Lihat, ini apa? Nah, pegang baik-baik. Ikan dari mana? Kamu pikir anak teknik cuma bisa coding aja? Hati-hati panas. Enak. Ikan udah sini, makanan khas ini. Paling segar dan enak. Ya cuma bisa lain kali. Hari ini aku benar-benar gak bisa bantu kamu cari lobster. Gak apa-apa. Lain kali aja. Oke, aku utang kamu sekali. Nanti pas kita balik, aku pasti traktir kamu udang gede. Cepat makan. Tahu nggak? Ini tempat lihat Blue Tears. Blue Tears? Kata orang sini, setiap malam dari Mei sampai Agustus. Cuaca cerah, angin barat laut bertiup di laut. Lautan ini akan membentuk hamparan laut bercahaya. Seperti air mata biru. Terus penjelasan anak tekniknya apa? Kira-kira itu plankton noctiluca dan kunang-kunang laut yang bercahaya. Bereaksi secara optik dengan permukaan laut yang berombak. Penjelasan pecinta alam itu apa?
Katanya sih harus percaya cinta. Percaya cinta. Baru bisa lihat laut bercahaya. Wah, itu agak susah. Terlalu sulit. Ini kok susah? Kamu harus percaya diri dong. Ah, lihat-lihat. Yang samar-samar itu apa? Yang biru. Apa itu? Air mata biru? Ada. Itu bukan air mata biru. Lagi pula. Kamu nggak dingin? Aku nggak dingin, nggak apa-apa. Cuma malam ini kamu kasihan, nggak ada tirai buat nutupin. Aku nggak keberatan. Sebenarnya dari awal. Yang keberatan satu atap sama cewek asing. Itu kamu kan? Aku mana mungkin keberatan? Kamu ini anak orang kaya. Aku malah pengen banget. Ah, bohong. Tapi kamu sebelumnya pernah nggak coba tidur di alam terbuka? Di bawah langit yang luas? Oh, yang bawa tenda nggak masuk hitungan. Pernah sekali 2 kali. Ah, sama siapa? Sendiri. Aku nggak percaya. Ini apa yang nggak percayaan? Ini pertama kalinya aku. Dulu sama ayahku ke banyak negara. Menginap di hotel termewah di dunia. Ingat pernah ke hotel pohon di savana Afrika. Atap kacanya bisa dibuka. Bisa lihat langit penuh bintang. Tapi beda sama sekarang. Sekarang aku rasanya seluruh dunia datang menuju aku. Langit, pantai, ombak. Sama kamu. Yang kamu bilang tadi itu beneran indah banget. Kayak kita-kita ini. Anak keluarga miskin, ya rasanya nggak ada kesempatan buat lihat itu. Tapi, ada juga sisi jeleknya. Apa yang jelek? Itu, tengah malam ada kepiting yang bakal gigit jari kakimu. Ah. Hahaha, kamu beneran takut ya? You anak muda. Kalian gak punya uang buat nginep atau gimana? Kok bisa nginep semalaman di sini? Permisi Pak, kami tersesat semalam. Ditambah lagi pemandangan di sini sangat indah. Jadi kami memutuskan untuk bermalam di sini saja. Udara di dekat pantai lembab, apalagi malam hari, mudah menyebabkan radang sendi. Kalian tidak boleh sembarangan. Kami menginap di penginapan mata. Kami akan segera kembali ke sana. Penginapan mata ada di Nanao. Ini adalah sisi utara pulau. Saya sebentar lagi akan pergi ke kantor pos di desa ada urusan. Jika kalian tidak keberatan, ayo ikut naik perahu bersamaku. Saya akan antar kalian ke sana. Sambil bisa melihat pemandangan seluruh pulau. Itu sangat bagus sekali. Terima kasih Pak. Boleh tahu nama Bapak siapa? Saya nama keluarga Fen, sudah jadi nelayan lebih dari 30 tahun. Kalian bisa panggil saya Lau Fen, saya tinggal di pulau ini. Jika ada apa-apa kalian bisa cari saya kapan saja. Baik, terima kasih Lau Fen. Kalian berdua pasangan kekasih kan? Mata saya sangat jeli, cocok atau tidaknya? Saya bisa langsung lihat, kalian berdua pasangan yang sangat cocok. Permisi. Terima kasih. Ayo kita berangkat sekarang. Maaf mau tanya, apakah kapal penumpang ke Binhai sudah beroperasi kembali? Baru saja dibuka kembali, masih ada satu jadwal hari ini. Mau naik? Hari ini terlalu terburu-buru, tidak jadi. Besok pagi masih ada satu jadwal lagi. Kalau gitu kita berangkat besok. Ada apa ini? Topan sudah lewat, jalur pelayaran dibuka kembali. Kapan?
Besok pagi. Kalau begitu kamu istirahat lebih awal. Perjalanan dari sini ke Binhai juga butuh lebih dari 2 jam. Pastikan makan sarapan sebelum berangkat. Kalau tidak kamu akan lapar di perjalanan. Oh, Tapi juga jangan makan terlalu kenyang. Jika ombak di laut besar, perutmu akan tidak nyaman. Hang. Ambil sebotol air sebelum berangkat, bisa minum di kapal. Apakah kita bisa bertemu lagi di Binhai nanti? Tentu saja bisa. Bisa hubungi kapan saja, kamu masih berhutang padaku loh. Bisa transfer lewat HP. Tidak perlu ketemu juga bisa. Memang betul ya. Kota sebesar ini, tidak mudah untuk bertemu secara kebetulan. Tapi setelah kamu menikah, apa kamu akan pindah ke Yongcheng? Ada apa denganmu? Aku tahu, sejak kecil aku dimanjakan, tidak terampil, emosi juga mudah marah. Tidak bisa mengerjakan pekerjaan rumah, kamu pasti tidak menyukaiku tapi aku tidak bisa jauh dari kamu. Apa yang kamu omong kosong? Kamu adalah putri miliarder, aku hanya. Jarak antara kita memang sangat besar. Aku tahu, kamu punya orang yang kamu sukai. Jangan bicara lagi. Kamu tidak tahu. Siang Yu. Laufen, dari Pulau Xingsha ke Pulau Huanyao. Butuh berapa lama? Kira-kira lebih dari 40 menit. Kalau begitu aku akan berusaha secepat mungkin. Pergi sepagi itu, belum tentu tempatnya sudah buka loh. Model ini desainnya lebih tradisional, harganya juga lebih terjangkau. Yang ini desainnya sangat modis, ada aksen berlian, lebih disukai anak muda. Pilih yang ini saja. Saldo di rekening Anda tidak cukup. Tidak cukup? Kalau begitu coba yang ini lagi. Masih kurang, bagaimana kalau Anda pilih model yang tradisional saja? Pasangan serasi ini, mana bisa menerima apa adanya. Ini, pakai yang ini dulu. Terima kasih. Di mana Tuan Liang? Kamu tidur satu ranjang dengannya, malah tanya aku? Dia lari pagi-pagi sekali. Lari? Kamu juga nih, cewek harus punya harga diri dan hormati diri sendiri. Kamu kan hampir menikah, sebentar lagi pakai gaun pengantin. Kalau calon suamimu tahu, betapa sedihnya dia nanti. Manusia tidak boleh begini. Bukan, tidak seperti itu. Pulau Huanyao kita ini adalah pulau cinta. Kita percaya cinta yang sejati di sini. Bukan hubungan kekal makam kalian, tidak tahu malu. Pantai waktu itu hostel, bukan tempat prostitusi. Kami tidak menerima. Kamu macam kamu. Orang Liang sudah lari duluan. Kamu juga cepat kemasi barangmu dan pergi. Toko kami kecil-kecilan. Tidak mau kehilangan muka sebesar ini. Jangan bicara lagi. Minze.
Aku memutuskan secara mendadak, pernikahan akan diadakan di Pulau Huanyao. Tempat itu, meskipun skemanya tidak bisa dibandingkan dengan Binhai, tapi menghadap laut langsung, bunga mekar di musim hangat, sungguhan indah. Adalah pilihan romantis untuk mengadakan pernikahan. Memang pilihan yang sangat tepat. Kalau bukan karena Anda yang punya pandangan jauh, keputusan yang bijak. Aku bilang terus terang sama kamu. Kalau bukan karena Shanshan yang ngambek, lari ke pulau ini, aku tidak akan menyetujui pernikahan kalian. Tapi dia masih muda kurang pengalaman, mudah terbawa perasaan, aku khawatir dia ke pulau ini dibohongi orang lagi, daripada gitu. Mending ikutin maunya dia. Aku ngerti. Aku juga cuma pengen cepat-cepat naik sama Shanshan. Meski sama-sama bohong. Tapi ada bedanya kan? Tenang aja. Pasti aku bakal baik ke Shanshan. Mana orangnya? Kalian berdua salah anterin tempat, ya? Kamu tunangannya Nona Ju, ya? Kamu yang kirim pesan ke bokapku, ya? Kamu bilang kamu pacarnya? Yang pengen naik kelas, jadi Phoenix itu? Orang lain tuh. Maksud lo? Bos MA, Nona Ju ini. Sepanjang perjalanan, aku yang jagain. Uangnya habis, aku yang kasih. Dia bosen kesepian. Aku ajak keliling pulau. Ada orang jahat. Mau deketin dia, aku yang halangin. Jujur aja, tujuan lo apa? Bokap lo udah kasih 100.000. Kan dibilangnya 200.000? Lo nipu duit bokapku, mau nipu aku juga? Gue bego ya? Gue kasih 100.000 lagi. Buat beli kaki lo. Ayo. Jangan. Gini, tambah 100.000 ya? Bunu Sengen, lebih bagus kan? Maksud lo? Foto itu. Ayah. Kayak itu aja. Liang Zion Jayo. Dia pura-pura pacarnya Shanshan. Suruh lo bantuan, kumabiat nipu de bokapku. Kalian keterlaluan banget. Kaki lo sementara simpan di sini dulu. Waktunya 4 jam, cariin Shanshan. Kalau enggak, jangan salahin gue potong-potong lo, lempar ke laut kasih makan ikan. Iya.
Nona, akhirnya ketemu. Aduh, cepetan ikut gue balik ketemu bokap lo. Nanti gue dilempar ke laut kasih makan ikan. Emang urusan lo? Aduh, masih nunggu apa lagi? Nunggu si Liang, si tampan palsu itu? Dia cuma penipu, mainin perasaan cewek. Lo bohong. Bohong. Dia itu aku tahu betul sifatnya. Dia partnerku, udah janji mau cari hadiah gede dari papamu. Kalau bukan karena aku kurang ganteng dari dia. Yang nemenin kamu tidur malam itu pasti aku. Ah udahlah. Jangan marah-marah dong, Nona, yang paling sayang kamu. Ya papa kamu. Buat nyariin kamu 2 hari ini, rambut papamu udah ubanan. Sampai sakit juga, akhirnya terpaksa suruh tunanganmu. Yang lanjutin nyariin kamu. Tunanganmu juga sayang banget sama kamu. Minta tolong aku nyariin kamu, hampir aja nyembah aku, serius. Setengah jam lagi kalau belum ketemu kamu. Tunanganmu bakal lempar aku ke laut buat makan ikan. Kayaknya dia juga udah gak mau hidup lagi. Ayo, aku udah terima tugas perang nih. Kemana aja kamu 2 hari ini? Bikin aku khawatir banget. 2 hari ini makan tidurnya gimana? Enak gak? Lumayan, ada yang ngurusin. Pulau kecil ini penduduknya baik-baik, orang desanya jujur semua. Tapi tetap hati-hati, ada juga orang yang punya niat jahat. Shan, kita nikah yuk. Aku susah payah nyariin kamu. Itu juga di pulau kecil ini, yang disebut Pulau Cinta. Bukannya itu petunjuk dari langit? Iya kan? Namanya Liang Xiangyu, mau ketemu kamu. Shan, ada temanku mau ketemu bentar. Kita nikahnya nanti ya. Kamu itu Liang Xiangyu? Makasih ya buat perhatiannya. Ke Shan selama ini, tapi aku tahu banget isi hati kamu. Pengumuman orang hilang itu mertuaku yang pasang, 10 juta sebelumnya. Udah masuk, sekarang Shan udah balik. Sisa 10 juta lagi bakal langsung ditransfer. Bos MA. Aku gak ngerti maksud kamu apa. Kalau kamu udah tahu siapa aku, apa yang udah kamu lakuin, mau ngapain? Kamu pasti udah tahu semuanya di dalam hati. Cuma mau ingetin aja. Shan buat kamu. Kayak bulan di langit, pernah lihat? Ada yang bisa ambil bulan? Acoh. Kamu berharap bulan datang sendiri ke kamu? Kayaknya kamu salah paham. Aku sangat menghormati Shan. Aku gak ngapa-ngapain Shan. Aku juga gak berniat ngapa-ngapain dia. Baguslah, Shan itu cewek yang polos. Aku tidak ingin ada rumor buruk yang tersebar saat kami baru menikah. Yang bisa merusak citra bersihnya. Kamu mengerti maksudku? Tentu. 200.000 yang dulu itu, dari ayah mertuaku. Ini 500.000, sebagai tanda terima kasihku. Harap kamu hapus semua foto bersama Shan. Aku tidak pernah sekalipun foto bersama Shan. Jadi aku tahu, tidak berfoto adalah perlindungan terbaik untuknya. Hah? Kamu minta aku datang bukan untuk memeras. Lalu untuk apa? Shan selalu ingin sebuah bintang laut. Tolong sampaikan ini padanya, sebagai ucapan selamat atas pernikahannya. Kamu ingin bertemu Shan, memberikannya langsung. Sambil bernostalgia ya? Tidak perlu. Aku dan Shan telah melewati hari-hari indah ini, sudah cukup. Tolong sampaikan terima kasihku padanya. Tuan MA, Shan gadis yang baik. Bagaimanapun, aku harap kamu memperlakukannya dengan baik. Kalau tidak, sudahlah. Tidak ada, kalau tidak. Kamu benar-benar tidak punya pikiran lain? Aku pernah membelikan Shan sebuah hadiah. Meminjam 20.000 dari seorang nelayan. Nelayan itu melaut. Sangat sulit. Dan dia tidak bisa bayar via ponsel. Dia sudah banyak membantuku. Saat meninggalkan pulau ini, aku tidak ingin berhutang padanya. Kalau kamu tidak keberatan, bisakah kamu pinjamkan aku uang ini? Setelah aku kembali, pasti akan kubayar. Baiklah, haha, tidak masalah. Asikan kamu. Tidak mengganggu Shan lagi. Terima kasih. Tunggu. Hadiah yang kamu bilang, di mana? Di laut.
Shan. Siapa yang mencarimu tadi? Temanku dari jauh. Dia tahu aku akan menikah. Tetong memberi selamat. Ayo kita pergi. Memang pantas disebut Pulau Cinta, bahkan ada kantor catatan sipil. Dan punya kekuatan hukum. Ini lebih bagus daripada Las Vegas. Selamat untuk kalian berdua. Bawa dokumen-dokumennya? Bawa. Ayah sudah bawakan. Besok pernikahan kami bisa dipercepat? Nona Ju berKTP Kota Binhai. Ya. Tuan Emma juga dari luar provinsi. Benar. Pendaftaran pernikahan di sini punya efek hukum. Menurut aturan, setidaknya satu pihak harus berKTP Zhejiang. Saya kerja di Zhejiang, di kota Yong. Maaf, tapi... Gak apa-apa. Maaf merepotkan. Tidak apa-apa, Nona Ju. Anda dan Tuan Emma bisa datang beberapa hari lagi. Menurut revisi terbaru, peraturan pendaftaran pernikahan mulai minggu depan. Pendaftaran pernikahan berlaku nasional. Jadi, Anda dan Tuan Emma bisa daftar di Pulau Huanyao. Shan, berarti kita bisa. Kembali beberapa hari lagi untuk urus ini. Tidak bisa keluar. Sepertinya tulisan tangan perempuan. Surat terakhir. Apa maksud gadis itu? Yang Teramat Tuan Liang. Saya kakaknya Beilei. Beilei telah, sebulan yang lalu, selamanya meninggalkan dunia ini. Setahun lalu, kalian bertemu di Pulau Huanyao. Saling tertarik, tapi belum melangkah ke tahap cinta. Beilei bilang padamu, dia akan pulang ke selatan. Untuk urus beberapa hal pribadi. Dia berjanji padamu. Jika ada jodoh, setahun lagi, bertemu lagi di Pulau Huanyao. Yang tidak bisa dia katakan adalah, urusan pribadi itu adalah melawan maut yang ganas. Dia sakit parah, tapi bertahan sampai akhir. Keberanian itu, Anda yang memberikannya. Anda memberinya kehangatan dan harapan terakhir dalam hidupnya. Yang dia sesali, saat kalian di Pulau Huanyao, tidak bisa melihat cahaya biru di laut. Artinya nasib kurang baik, jodoh belum sampai. Dia minta saya sampaikan, yakin tahun depan di Pulau Huanyao. Anda pasti akan temukan gadis yang saling mencintai. Pasti dapat kebahagiaan sendiri. Pasti akan lihat laut bercahaya indah, air mata biru itu. Itulah doa tulus darinya. Para tamu undangan, teman-teman terkasih, hari ini kita di sini. Di tepi pantai indah ini, berkumpul bersama, menyaksikan Tuan Ma Minja dan Nona Zhu Shan. Masuk ke dalam pelaminan suci. Ada satu hal yang harus aku akui padamu, nak. Pria bernama Liang Xiangyu Itu. Bukan Pinapo. Aku menyuruh Heng Ha menyelidikinya. Dia pemuda yang jujur dan baik. Ayah, Aku pikir, dalam takdirmu, kamu akan menghadapi cobaan bertemu penipu. Penipu besar atau kecil, lebih baik menikah dengan yang besar. Tapi sebenarnya, baik berbisnis maupun hidup, yang terpenting adalah ketulusan. Dulu, aku menipu ibumu sampai jadi istriku. Tapi tipuanku itu tulus. Liang Xiangyu tidak pernah menipuku. Kamu seperti layangan kecil ayah. Sudah lama di tangan ayah. Hari ini kamu akan terbang. Kalau mau terbang, ikuti saja. Hatimu sendiri. Semuanya masih belum terlambat. Terima kasih, Ayah. Aku. Shan. Ayah, apa yang terjadi? Aku juga tidak tahu. Apa yang sebenarnya terjadi? Anak ini sejak kecil dimanja. Sekarang sayapnya sudah kuat, mau terbang, tidak bisa dikendalikan lagi. Tapi pernikahan ini, hahaha, anak ini memang sifatnya keras kepala. Menurutku, kalian berdua kurang cocok. Terima kasih atas toleransimu padanya. Aku juga tahu, menjalankan bisnis tidak mudah. Di sini banyak orang, tidak nyaman bicara. Besok aku transfer 3 juta, bagaimana? Terima kasih, ayah. Jangan, panggil saja Bos Ju.
Liang Yu. Hei, programmer, asalnya dari mana? Kamu rasis daerah juga? Dari mana? Aku akui, memang tidak punya KTP Binhai. Aku lahir dan besar di Hangzhou. Aku punya KTP Zhejiang. Besok jam 9 pagi, bawa KTP, lapor ke kantor catatan sipil. Tahu alamatnya? Jalan Dao Jionong nomor 55. Lewat penginapan Zaoan, menuju lapangan ZH Dun Pincang. Kenal? Kasih. Apa? Cincin nikah. Sudah kamu buang, kan? Ganti. Cincinnya tidak bisa aku ganti. Tapi, aku akan ganti dengan seumur hidupku. Lihat, sepertinya itu air mata biru. Hanya orang yang percaya cinta baru bisa lihat. Iya. Blue Tears. Akhirnya lihat.